Next-nya. Jadi, tiroid itu bisa kita pemeriksaan penunjang awal bisa kita lakukan ada dengan USG scan, USG tiroid. Nah, USG tiroid itu biasanya kita pakai buat apa? Buat kita memikirkan apakah dia ada gangguan, apakah dia ada curiga ke malignansi atau enggak. Karena semua nodul kita bukan diffuse ya, yang nodular goiter tuh pertama-tama kita harus curiga itu malignansi sampai kita bisa rule out dia itu enggak. Jadi kita pertama-tama akan ada USG scan terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu USG dia benign itu dia cuma kista, tapi aku langsung skip. Kalau misalnya kamu curiga dia adalah malignansi, itu ada term ada mikrokalsifikasi, tulis ya, mikrokalsifikasi. Dia marginnya itu irregular. Terus dia sampai ke extrathyroidal extension juga. Terus ada mungkin involvement dari lymph node-nya ini. Nah, ya, itu kamu harus curiga dia adalah sama satu lagi yaitu solid. Ya. Solid itu juga termasuk ke suspicion-nya. Kalau dia solid, dia mikroklasifikasi, dia marginnya irregular, terus ada involvement dari lateral dari lymph node-nya, kamu suspek dia malignansi. Kalau kamu suspek dia malignansi, apa yang kamu lakukan? Kamu ambil FNAB, kamu biopsi, kamu menyingkirkan semua keraguan kamu dengan FNAB. Nah, ini aku ambil dari American Thyroid Association tahun 2015. Jadi dia ada recommended-nya kalau misalnya high suspicion itu lebih dari 1 cm dan lainnya nanti kamu baca sendiri. Kalau misalnya dia case nggak usah diapa-apain. Nah, next-nya dari kamu melakukan FNAB itu ada juga bacaannya. Ini sebenarnya bukan kompetensi kita ya. Ada bacaannya. Bacaannya itu bisa yang ini. Atau kalau misalnya kamu iseng tanyain sama dokter atau konsulen kamu, kita pakai beta system untuk bacaan dari tiroid, dari FNAB tiroid nodul itu. Kalau misalnya dia benign, nggak usah kamu apa-apain, ya. Clinical follow up aja. Tapi kalau misalnya dia itu aus atau flus, atau dia FN atau dia suspicious, ya, atypical of undetermined significance atau dia follicular lesion atau dia follicular neoplasm, itu kamu bisa repeat FNA. Bisa kamu repeat FNA, bisa kamu surgical lobectomy, atau juga satu lagi yang terbaru, mereka bisa juga melakukan molecular testing. Molecular testing ini tuh mereka akan cek ke beberapa molecular gene yang udah mereka deteksi, emang memiliki hubungan dengan timbulnya suatu malignancy. Sebenarnya ada sekitar 7 gitu. Dan itu juga bukan punya kita, pokoknya satunya bisa kalian lakukan molecular testing. Nah, kalau misalnya dia sudah curiga malignancy, ini ya, suspicion dan malignancy, udah pasti kamu near total thyroidectomy, itu kamu sekarang angkat semuanya, sekarang kamu lanjutkan, sekarang kamu angkat semuanya aja. Nah, tapi kalau misalnya dari Bethesda, kamu ambil FNAB itu dia non-diagnostik atau hasilnya tuh nggak terlalu menuju ke salah satu semua ini, kamu boleh repeat FNA lagi dengan pakai ultrasound untuk lebih ke thyroid nodul yang kamu ambil. Dan ini juga bukan kita yang lakuin sih. Jadi ini nice to know buat kalian aja. Nah, sekarang kita masuk ke treatment-nya. Nah, treatment-nya itu tuh aku bagi jadi pertama yang simptomatik dan juga yang pertama untuk yang fokus untuk terapi-terapinya ya. Untuk simptomatik kita bisa pakai itu beta blocker. Terutama beta blocker ini aku ambil juga dari ATA 2016. Terutama dipakai kalau misalnya mereka punya resting heart rate-nya itu meningkat, palpitasi, atau mereka pada elderly juga, atau juga mereka punya coexistent cardiovascular disease juga bisa kalian pakai. Kalau misalnya di ATA itu, dia nyediain banyak pilihan, bisa propanolol, bisa atenolol, bisa dan lain-lain ini. Tapi yang aku baca juga dari sumber satu lagi, yang sering dipakai itu adalah propanolol. Nah, kenapa propanolol dipakai? Karena propanolol itu dia bisa menginaktivasi yang aku bilang D1 dan D2.
Nah, D1 dan 2 itu kerjanya apa? Dia berarti nge-block peripheral deiodination. Kalau T3-nya kamu nggak aktif, di mana T3 itu yang menstimulasi target organ hormon, otomatis gejala-gejala kamu juga berkurang. Maka itu kita bilang sebagai simptomatik. Dan juga dia juga bekerja di kardiovaskularnya lagi ya. Jadi dia juga bisa mengurangi increase pulse blood pressure, dia bisa gangguin turunin, dia juga bisa mengatasi shake, dan dia juga bisa mengatasi tremornya itu sendiri. Oke, next-nya masuk ke grave disease therapy. Jadi prohormon. Ini adalah prohormon. Jadi 10 mg karbamazol akan jadi 6 mg MMI. Nah, terus satu lagi ini side effect yang bisa muncul untuk kalian edukasi pasiennya ya, kalau misalnya dia pakai anti-thyroid drugs ya. Yang pertama itu cutaneousnya itu dia bisa gatal-gatal. Dia juga bisa muncul gangguan heparnya ya, bisa jaundice, bisa dark urine atau alcoholic stool, bisa abdominal pain, bisa nausea, fever, dan lain-lain. Jadi kan bisa harus edukasinya dia. Nah, yang penting lagi adalah mereka harus aware dengan yang namanya ada agranulositosis dan namanya hepatic injury-nya dari anti-thyroid drugs-nya. Nah, satu hal menarik yang aku dapat dari ATA ini adalah mereka bisa mengasih kalian initial dosisnya kalau misalnya kalian punya data peningkatan free T4-nya. Jadi kalau misalnya peningkatan 100-1,5, kan bisa mulai 5-10 mg. Kalau misalnya peningkatannya lebih banyak, kan otomatis nggak bisa mulai kecil dong. Kan bisa mulai 30-40 mg. Seperti itu. Ini juga kalau misalnya sambil kalian follow up, kalian ketemu hasilnya sama, kalian juga bisa naikin turinnya dibantu oleh guideline ini. Oke. Nah, next-nya itu efek sampingnya. Efek sampingnya aku lingkarin adalah early, satu lagi ada late. Jadi early itu tuh, ini kalau misalnya agranulositosis itu terjadi kira-kira 90 hari setelah dari terapi. Sedangkan kalau misalnya hepatotoxicity itu 120 hari setelah dari terapi. Berarti 3 bulan dan 4 bulan. Nah, kalau agranulositosis itu lebih sering terjadi pada pasien yang mengkonsumsi PTU. Nah, otomatis kita nggak mungkin minta pasiennya cek WBC tiap hari karena kita cek WBC tiap bulan karena kita takut dia mengalami agranulositosis. Itu sangat tidak direkomend. Jadi dari ATA mereka rekomend adalah kamu cek diferensial WBC, berarti TIFCAL-nya, adalah kalau misalnya pasiennya itu memiliki infeksi, yaitu during febrile illness atau dia ada onset pharyngitis-nya. Kamu bolehlah cek itu TIFCAL-nya apakah kamu akan melakukan agranulositosis atau enggak. Next-nya hepatotoxicity. Kalau PTU itu, kenapa nggak direkomendasikan lagi oleh ATA atau American itu karena dia menyebabkan fulminant hepatic necrosis. Sedangkan kalau MMA itu lebih, saya bilang lebih ecek-ecek, bukan ecek juga, bukan menimbulkan komplikasi, tapi nggak separah fulminant hepatic necrosis. Dia bisa menimbulkan kolestatik dan juga bisa menimbulkan hepatocellular disease-nya. Nah, maka dari itu, kita harus cek pasiennya. Kemudian edukasinya adalah kalau misalnya pasien mulai pruritic rash, dia mulai ada jaundice, dia mulai ada gangguan BAB dan BAK, terus dia mulai mual-mual, ada abdominal pain, kamu harus balik edukasi dia untuk datang ke kamu cek fungsi livernya. Kalau misalnya fungsi livernya kamu dapetin peningkatan lebih dari 3 kali, ini aku dapetnya yang PTU ya, kamu harus stop pengobatannya dia, langsung stop. Kalau 3 kali. Tapi kalau misalnya dia emang elevasi, terus kamu belum sampai 3 kali, terus kamu lanjutin pengobatan kira-kira 1-2 bulan, dia balik lagi datang masih sama, dan dia tetap elevasi, juga sama, kamu harus stop. Jadi walaupun nggak sampai 3 kali, tapi kalau misalnya terus-menerus dan nggak hilang, kamu harus stop pengobatan PTU-nya. Ini next-nya aja, vasculitis itu late manifestation, itu karena adanya anti-neutrophil cytoplasmic antibody atau PANCA positif, yaitu small vessel vasculitis. Next-nya ini, kapan kita bilang pasien itu mengalami remisi? Kriteria remisi adalah mereka stop obat 1 tahun, ya. Mereka udah stop obat, terus setelah 1 tahun, terus 1 tahun berikutnya, mereka TSH, free T4, dan total T3-nya itu normal. Nah,
sebelum dia remisi, otomatis setelah dia konsumsi 12-18 bulan, kita cek dulu. Yang kita cek, kalau misalnya di luar negeri ini yang bagusnya apa, mereka akan melakukan pemeriksaan TRAB. Kalau misalnya TRAB-nya negatif, dan TSH dan FT4-nya mereka normal, mereka akan stop pengobatan. Tapi kalau misalnya TRAB-nya mereka masih persisten atau masih meningkat, mereka akan mengulangi terapi obatan lagi 12-18 bulan, atau mereka pakai terapi alternatif, yaitu radioaktif atau surgery. Nah, terus kalau misalnya dilanjutkan, maka dia juga harus cek fungsi tiroidnya tiap 4-6 bulan dan TRAB-nya tiap 1-2 tahun. Kalau misalnya dicek udah negatif, pasien boleh stop pengobatan. Selanjutnya, radioaktif iodin terapi. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita melakukan radioaktif iodin terapi, yang harus kita waspadai adalah selesai dari prosedur, mereka bisa mengalami, mereka bisa eksaserbasi dari hipertiroidismenya mereka. Nah, kalau itu sebelum dilakukan terapi, kita bisa minta mereka untuk minta mereka untuk konsumsi beta blocker, atau juga ini pre-treatment dengan MMI dengan ATD sebelum terapi, tapi harus kita stop 2-3 hari sebelum RAI-nya. Kenapa? Karena kita mau mencegah prevent hyperthyroidism selama mereka lakukan prosedurnya itu. Nah, kapan kita berikan ini kepada mereka adalah kalau misalnya mereka itu severe hyperthyroidism. Jadi free time-nya itu 2-3 kali upper limit normal, atau mereka elderly, atau mereka sudah ada komplikasi kardiovaskular, yaitu mereka punya AFib, mereka punya heart failure, mereka ada pulmonary hypertension, atau mereka ada renal failure, atau mereka punya fully controlled DM. Jadi kita bikin kadar mereka itu lebih euthyroid sebelum dilakukannya terapi. Yang juga penting adalah mereka nggak boleh pregnant, kayak untuk perempuan, dan mereka harus discontinue obat mereka 2-3 hari sebelum dilakukannya terapi. Tiroidektomi untuk Graves' disease itu yang disarankan adalah, yang disarankan adalah ini, near total atau total tiroidektomi. Karena kan dia diffuse kan, jadi otomatis kamu nggak bisa membuang cuma salah satu lobusnya aja. Nah, sebelum dilakukannya operasi sama dengan RAI, kamu harus achieve euthyroid. Jadi TSH-FT4-nya sebisa mungkin normal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lakukan prosedur, kita manipulasi, bisa menyebabkan thyroid storm. Atau juga bisa untuk pertimbangan dari anestesinya, kalau misalnya belum euthyroid juga mereka biasanya nggak berani. Obatnya kita kasih apa? Kalian bisa kasih beta ATD, bisa kasih MMI atau PTU, kalian kasih beta blocker, atau juga kalian bisa kasih, yaitu adalah potassium iodide. Potassium iodide itu ada 2, ada Lugol solution dan SSKI, bisa dibaca sendiri. Nah, setelah tiroidektomi, kan kalau di tiroid selain ada tiroid, ada juga paratiroid. Nah, jadi mereka rekomen sebelum dilakukannya prosedur tiroidektomi, baiklah pasien itu kita cek kadar kalsium dan kita cek kadar vitamin D-nya. Sehingga sebelum, kalau misalnya kita ketemu dia rendah, kita bisa kasih suplementasi dulu. Sehingga setelah dilakukannya operasi, kalau misalnya kan itu kan otomatis keangkat semua kan, kita prevent kejadian dari hipokalseminya, hipoparatiroidismnya itu.